Selamat pagi, Pak Bagus dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan SPPO chapter 2 dan 3. Ini adalah kelompok kami. Saya Sonia Kristel, lalu ada Putri Nainggolan, ada Michael Hezekia, Akila Dava, Pinky Novianti, dan juga Christopher Raisa. Apa yang akan kita bahas pada hari ini merupakan chapter 2 dan 3. Isinya sumbernya bisa dilihat secara pribadi. Next. Diversity in organization. Pertama-tama saya akan membahas diversity. Next. Diversity adalah konsep filosofi yang menunjukkan proses atau sekumpulan sifat yang dengannya satu entitas dibedakan dari entitas lain dalam bidang relasional atau sistem konseptual tertentu. Selanjutnya ini merupakan karakteristik demografi yang ada di Amerika Serikat. Grafik ini menunjukkan adanya gender pay gap yang diterima oleh manajer dan juga chief eksekutif. Dapat kita lihat pada grafik ini adanya perbedaan gaji yang diterima oleh pria dan juga wanita. Wanita selalu menerima gaji yang lebih sedikit dibandingkan dengan pria. Next. Selain itu, kasus seperti ini juga terjadi di Indonesia. Relatif sama dengan Amerika Serikat, gaji yang diterima oleh perempuan selalu lebih rendah dari tahun 2015 hingga Februari 2019. Bahkan lebih parahnya lagi, perempuan hanya menerima gaji setengahnya dari gaji laki-laki. Selanjutnya ada level of diversity. Di dalam level of diversity ini terdapat dua hal, yaitu surface level diversity dan juga deep level diversity. Dalam surface level diversity ini terdapat perbedaan karakteristik yang mudah dirasakan oleh manusia, seperti jenis kelamin, ras dan etnis, usia, agama, atau bahkan ada pula kecacatan. Nah, hal ini tidak serta-merta mencerminkan cara orang berpikir atau juga merasakan. Selanjutnya ada deep level diversity. Nah, ini lebih menunjukkan perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, preferensi kerja, kemampuan fisik, dan juga kemampuan intelektual seseorang. Hal ini merupakan hal yang penting untuk menentukan kesamaan seseorang dengan orang lainnya ketika bekerja sama di kantor maupun di tempat lainnya. Next. Nah, level of diversity ini dapat kita simpulkan dari gambar tersebut. Dari gambar ini, surface level diversity itu merupakan lingkaran yang luar dan deep level diversity berada di lingkaran dalam. Selanjutnya ada discrimination. Discrimination merupakan sikap membedakan yang secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Dan pembedaan tersebut biasa didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras, yaitu surface level diversity yang tadi. Selanjutnya juga diskriminasi ini cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Selanjutnya ada stereotyping. Ini merupakan penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Nah, stereotip ini merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan dapat membantu dalam pengambilan
keputusan secara cepat. Namun stereotyping ini tidak selalu negatif. Stereotyping juga dapat berupa hal-hal positif. Selanjutnya ada forms of discrimination. Jadi di dalam forms of discrimination ini terdapat 6 hal. Yang pertama yaitu discriminatory practice. Nah, ini merupakan tindakan yang diambil oleh perwakilan organisasi yang menolak karyawan untuk menampilkan kesempatan yang sama atau penghargaan atas kinerja yang tidak adil. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang yang sudah tua sering ditargetkan untuk PHK karena memiliki rata-rata gaji yang lebih tinggi dibanding dengan karyawan yang masih muda. Yang kedua ada sexual harassment. Ini merupakan pendekatan seksual yang tidak diinginkan dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual yang menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat atau bisa juga menyinggung. Nah, contohnya adalah pekerja laki-laki yang melirik dengan tatapan nafsu kepada pekerja perempuan. Nah, selain itu juga mengirim gambar porno juga termasuk ke dalam sexual harassment. Selanjutnya ada intimidation, yaitu perilaku yang akan menyebabkan seseorang pada umumnya akan merasakan takut cedera atau juga berbahaya. Nah, contohnya adalah pekerja senior yang menyuruh misalkan pekerja magang untuk melakukan hal yang bukan merupakan job desk dari pekerja pemagang ini. Selanjutnya, keempat ada mockery and insults. Ini merupakan lelucon atau stereotip negatif yang terkadang lelucon tersebut tanpa disadari sudah melebihi batas wajar. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah para pekerja membuat lelucon terhadap pekerja yang mungkin bertubuh lebih besar dibandingkan mereka. Kelima, ada exclusion. Ini merupakan pengecualian orang tertentu dari kesempatan kerja, acara sosial, diskusi, atau pendampingan informal, dan ini dapat terjadi secara tidak sengaja. Contohnya adalah pekerja wanita diberikan pekerjaan-pekerjaan yang ringan agar mereka tidak dapat promosi ke depannya. Terakhir ada incivility. Ini merupakan perlakuan tidak hormat termasuk berperilaku agresif dengan menginterupsi orang tersebut atau mengabaikan pendapatnya. Contohnya adalah manajer suatu perusahaan memotong pembicaraan bawahannya ketika mereka sedang memberikan saran pada saat rapat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang biographical karakteristik. Yang pertama ada 5 bagian dari biographical karakteristik. Yang pertama age, yang kedua gender or sex, yang ketiga ada race and ethnicity, yang keempat ada disabilities, dan yang kelima ada hidden disabilities. Yang merupakan hal yang signifikan ketika menjadi pertimbangan dalam memilih orang yang berusia tua karena memiliki beberapa aspek yang tidak dimiliki oleh orang yang berusia lebih muda. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman mereka dan skill-skill yang mereka raih ketika berusia muda. Dan selanjutnya ada namun hal itu juga diikuti dengan kekurangan mereka dalam beradaptasi dengan dunia yang modern. Nah, usia berefek terhadap 4, ya. Pertama adalah turnover, absenteeism, productivity, dan satisfaction. Nah, pada bagian turnover, usia berefek di mana semakin tua umur seseorang ketika bekerja, maka semakin tinggi kemungkinan untuk pekerja tersebut keluar dari pekerjaan. Yang kedua ada absenteeism atau tingkat ketidakhadiran, di mana orang yang berusia lebih muda cenderung orang yang berusia lebih tua cenderung memiliki tingkat ketidakhadiran yang lebih baik ketimbang orang yang berusia lebih muda, atau dengan kata lain mereka lebih cenderung sering datang ke tempat kerja. Yang ketiga ada productivity. Berdasarkan studi-studi yang ada tidak disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara produktivitas dan usia. Namun ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa semakin tua umur seseorang ketika orang yang berusia lebih tua memiliki tingkat
produktivitas yang lebih baik ketimbang orang yang lebih muda. Yang keempat ada satisfaction. Hal ini ditunjukkan bahwa orang yang lebih tua cenderung lebih mudah untuk mengalami depresi dan kesendirian ketimbang orang yang lebih muda. Next. Nah, yang kedua ada gender or sex atau jenis kelamin. Nah, berdasarkan stereotip dan studi yang ada, menunjukkan bahwa pria memiliki kemampuan matematis yang lebih tinggi, sedangkan wanita memiliki kemampuan verbal yang lebih tinggi. Namun, baik pria dan wanita memiliki tingkat efektivitas yang sama dalam menjadi seorang pemimpin, sehingga perusahaan cenderung dalam berbagai perusahaan terdapat pria yang menjadi pemimpin dan juga wanita yang menjadi pemimpin perusahaan. Nah, yang menjadi concern atau masalah utama dari gender or sex itu adalah sex discrimination, di mana hal ini ditunjukkan berdasarkan data yang diberikan oleh Sonia sebelumnya, yaitu gaji dari perempuan itu lebih rendah daripada gaji pria. Hal ini dikarenakan karena adanya beberapa lapangan kerja yang seharusnya diisi oleh wanita malah diambil alih oleh pria, sehingga banyak wanita yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. Next. Yang ketiga adalah race and ethnicity atau ras dan etnis. Studi tentang ras dan etnis menunjukkan bahwa kedua faktor ini memiliki hubungan terhadap keputusan perekrutan dan diskriminasi tempat kerja. Seseorang ingin atau lebih menyukai rekan kerja dari ras atau etnisnya sendiri ketika melakukan evaluasi performa, pengurusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji, karena menganggap bahwa ras dan etnisnya itu lebih baik daripada ras dan etnis suku orang lain. Nah, hal ini menyebabkan golongan yang kecil atau golongan minoritas mendapatkan perlakuan yang semena-mena, yaitu mereka mendapatkan peringkat yang rendah ketika melakukan interview kerja, dan peringkat yang rendah juga ketika dilakukannya evaluasi performa kerja mereka, gaji yang lebih rendah, dan tingkat promosi yang lebih sedikit ketimbang golongan mayoritas. Namun hal ini diantisipasi dengan adanya positive diversity climate, di mana keadaan seluruh karyawan merasakan bahwa seluruh karakteristik yang membuat mereka beragam dihargai dan tidak menghalangi mereka untuk maju. Perusahaan-perusahaan diharuskan melakukan hal ini karena hal ini membawa sebuah dampak positif, di mana produktivitas dan kreativitas pekerja itu lebih tinggi ketika diadakannya positif diversity climate ini. Oke, selanjutnya, next. Oke, yang keempat, disabilities atau keterbelakangan. Nah, keterbelakangan ini merupakan concern yang sangat sering dihadapi oleh beberapa negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Australia, di mana mereka diharuskan untuk memberikan sebuah lapangan kerja bagi orang-orang yang memiliki keterbelakangan baik badan fisik ataupun mental. Nah, hal yang menjadi masalah utama yaitu ekspektasi dari perusahaan yang mengatakan bahwa penyandang disabilitas itu memiliki tingkat ekspektasi kerja yang rendah ketimbang orang yang tidak memiliki keterbelakangan sama sekali. Namun, negara-negara maju seperti Australia, Amerika, Inggris, dan Jepang memiliki undang-undang khusus untuk melindungi individu penyandang disabilitas. Dan di samping hal itu juga adanya teknologi yang membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan apa yang mereka punya, atau mereka memiliki cakupan pekerjaan yang lebih luas ketika adanya bantuan dari teknologi dan sumber daya yang lebih maju. Selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah hidden disabilities atau keterbelakangan yang tidak ditunjukkan. Hal ini meliputi seperti pendengaran yang kurang, tidak bisa tidur, insomnia, atau masalah-masalah kronis penyakit lainnya seperti TBC atau masalah kronis lainnya. Nah, karyawan cenderung menyembunyikan keterbatasan yang mereka alami karena tidak ingin atasan atau bos mereka menganggap mereka tidak mampu melakukan pekerjaan mereka secara maksimal. Nah, oleh karena itu penting adanya
pengakuan dari karyawan terkait dengan keterbelakangan yang mereka alami. Nah, dengan adanya pengakuan dari karyawan, itu dapat meningkatkan job satisfaction dari karyawan tersebut, serta membantu orang lain memahami dan membantu mereka, dan membantu organisasi atau perusahaan mereka untuk mengakomodasikan suatu bantuan agar meningkatkan kinerja mereka. Oke, selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa karakteristik lain yang menjadi pembeda dalam pemberian maupun perlakuan terhadap karyawan di lingkungan kerja. Yang pertama itu ada tenure atau masa kerja. Masa kerja atau masa jabatan ini erat kaitannya dengan senioritas, dan melalui tinjauan ekstensif yang telah dilakukan, itu ditemui adanya hubungan antara senioritas dan produktivitas. Jika senioritas diartikan sebagai lama waktu pada pekerjaan tertentu, hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara senioritas dan produktivitas kerja. Jadi, jika masa kerja dinyatakan sebagai pengalaman kerja, hal ini kemungkinan akan menjadi prediktor yang baik bagi produktivitas ataupun kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, itu ada agama atau religion. Dan bila dilihat, kepercayaan atau agama ini dapat menjadi suatu isu pekerjaan dan tak jarang menimbulkan konflik. Dalam hal ini, antara sesama penganut kepercayaan, baik sama ataupun berbeda, diperlukan adanya sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain agar menciptakan lingkungan organisasi atau lingkungan kerja yang positif dan juga produktif. Kemudian yang ketiga, ada orientasi seksual dan identitas gender. Orientasi seksual ini biasanya dikaitkan dengan adanya isu pekerja LGBT yang tak jarang mendapat diskriminasi dari sebagian besar orang di lingkungan kerja. Nah, sebagai akibat dari diskriminasi yang dirasakan, banyak karyawan LGBT tidak mengungkapkan status mereka. Dan baiknya hal ini itu dapat menjadi suatu perhatian khusus supaya pekerja ini dapat diperlakukan secara adil tanpa mempermasalahkan orientasi seksual maupun identitas gendernya. Yang terakhir ada identitas budaya. Nah, identitas budaya ini erat kaitannya dengan ras dan etnis, di mana terdapat norma budaya yang harus dijaga. Oleh karena itu, hal ini membawa pengaruh norma budaya masuk ke dalam lingkungan tempat kerja dan terkadang mengalami bentrokan. Nah, oleh karena itu, organisasi itu perlu untuk beradaptasi dan menerima perbedaan budaya yang ada di lingkungan tempat kerja. Boleh di next? Berikutnya ada ability atau kemampuan. Nah, kemampuan ini adalah kapasitas individu untuk mencapai suatu pekerjaan. Hal ini itu berkaitan dengan ketepatan atau kecocokan kerja seseorang. Jika syarat pekerjaan dengan kemampuan pekerja ini cocok, maka performa kerja dan kepuasan pekerja akan meningkat. Dan jika yang terjadi sebaliknya, maka efisiensi perusahaan dan kepuasan kerja karyawan tidak akan tercapai. Next. Nah, kemampuan ini dibagi menjadi dua faktor, yaitu ada intelektual dan fisik. Kemampuan intelektual ini adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental seperti berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Sedangkan untuk kemampuan fisik, ini adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas yang melibatkan fisik seperti melakukan tugas yang menuntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik yang serupa. Boleh di next. Nah, kemampuan intelektual ini dibagi menjadi 7 dimensi. Di antaranya ada number aptitude, yaitu kemampuan numerik dan logika yang biasanya berhubungan dengan mengolah dan menghitung angka. Berikutnya ada verbal comprehensive, yang merupakan kemampuan untuk memahami ataupun mengungkapkan suatu pemahaman secara tepat baik lisan maupun tulisan. Kemudian berikutnya ada perceptual speed, adalah kemampuan untuk menyelidiki maupun mengidentifikasi suatu hal melalui komunikasi yang bersifat nonverbal seperti dari tingkah laku maupun mimik wajah. Kemudian ada inductive reasoning, yang merupakan kemampuan menilai sesuatu secara khusus ke umum, dan penalaran induktif ini dapat berbentuk seperti generalisasi, analogi, ataupun hubungan sebab akibat. Kemudian ada deductive reasoning, yang merupakan kemampuan menilai sesuatu secara umum ke khusus, di mana penalaran ini menarik kesimpulan berdasarkan atas fakta yang bersifat umum. Kemudian ada yang dinamakan spatial visualization, yang merupakan kemampuan untuk memperkirakan atau membayangkan sesuatu seperti memperkirakan jarak, ukuran, bentuk, hingga volume ruangan.
Dan yang terakhir ada memory yang merupakan kemampuan untuk mengingat atau menghafal sesuatu dalam kurun waktu yang lama. By the next. Nah, berikut ini ada 9 kemampuan dasar fisik yang dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama ada faktor kekuatan, yaitu yang terdiri dari dynamic strength yang merupakan kemampuan untuk menggerakkan kekuatan otot secara berulang. Kemudian ada trunk strength yang merupakan kemampuan menggerakkan otot perut, contohnya seperti melakukan sit-up. Kemudian ada yang dinamakan static strength yang merupakan kemampuan otot untuk mengangkat suatu objek. Dan yang terakhir ada explosive strength yang merupakan kemampuan untuk mengeluarkan energi dalam satu rangkaian secara eksplosif. Oke, next. Kemudian jika dari flexibility factor itu terdiri dari dua aspek, yaitu extend flexibility yang merupakan kemampuan merenggangkan punggung seperti dalam olahraga balet. Kemudian ada dynamic flexibility, yaitu kemampuan bergerak secara cepat dan dinamis. Kemudian ada faktor lainnya yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada body coordination, yang merupakan kemampuan tubuh untuk berkoordinasi secara serentak. Yang kedua ada balance, yaitu kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan. Dan yang terakhir ada stamina, yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan energi saat melakukan aktivitas berkepanjangan. Kemudian untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Akila. Nama saya Akila Davakima dan sekarang kita akan membahas tentang Implementing Diversity Management Strategies. Boleh di next? Oke, jadi diversity management sendiri adalah suatu proses yang membuat setiap orang menjadi lebih sadar dan sensitif terhadap kebutuhan dan perbedaan dari orang lain. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang attracting, selecting, developing, and retaining diverse employees. Jadi, ketika suatu perusahaan dan manajemen ingin memiliki tenaga kerja yang beragam, maka terdapat suatu metode yang mereka harus lakukan, yaitu menargetkan pesan perekrutan kepada kelompok demografis tertentu yang kurang terwakili dalam angkatan kerja. Ketika manajemen merekrut seseorang dengan yang berasal dari kelompok demografis tertentu dan kurang terwakili dalam angkatan kerja, maka secara tidak langsung manajemen akan memiliki tenaga kerja yang beragam. Next. Dan kita akan membahas tentang diversity atau keragaman dalam suatu grup. Nah, untuk keberagaman sendiri bisa menjadi hal yang negatif dan bisa juga menjadi hal yang positif. Untuk hal negatifnya adalah keragaman dapat merusak kinerja tim. Dan untuk sisi positifnya, keragaman dapat meningkatkan kinerja. Hal ini, baik positif maupun negatif, itu bergantung pada karakteristik individu dalam grup. Dan apa sih yang harus dilakukan bagi seorang manajemen? Maka manajemen itu harus menekankan kesamaan di antara setiap anggotanya, bukan kesamaan dalam ras, budaya, maupun agama atau hal yang lainnya, tetapi kesamaan seperti kesamaan visi dan kesamaan misi. Ketika perusahaan dan memiliki karyawan dengan beragam namun satu visi dan satu misi, maka perusahaan akan dengan mudah mencapai tujuan perusahaannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Effective Diversity Program. Jadi, terdapat 3 komponen untuk meningkatkan program tenaga kerja yang beragam. Yang pertama adalah memiliki kesempatan kerja yang setara dan perlakuan yang adil. Hal ini sangat penting karena ketika kesempatan kerja yang sama rata dan perlakuan yang adil, maka suatu perusahaan itu akan dapat memiliki karyawan dengan latar yang berbeda-beda juga. Yang kedua adalah tenaga kerja yang beragam akan mampu melayani customer dan klien yang beragam pula. Seperti contohnya karyawan yang berasal dari daerah
Papua misalnya, maka mungkin mereka bisa bahasa daerah sana dan hal itu dapat meningkatkan customer dan klien yang beragam. Atau mungkin seseorang yang bisa berbahasa asing seperti bahasa Jepang, bahasa Cina, itu akan memudahkan perusahaan dalam menjangkau klien yang berbeda juga. Dan yang terakhir adalah mengakui bagaimana perbedaan dalam perspektif dapat menjadi cara yang berharga dalam meningkatkan kinerja untuk semua orang. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, nama saya Michael Hezekia, dan sekarang kita akan masuk dalam pembahasan dari chapter 3, yaitu Attitudes dan Job Satisfaction. Pertama itu kita akan membahas tentang attitudes, atau dalam bahasa Indonesianya sikap. Sikap itu apa sih? Berdasarkan dalam buku Judge, sikap itu jelas memiliki pengertian, yaitu pernyataan ataupun penilaian evaluatif terhadap suatu benda, orang, lingkungan, dan atau apapun itu. Nah, yang menarik dari sini adalah Judge menjelaskan pengertian sikap sebagai suatu pernyataan. Oleh karena itu, secara umumnya harus pernyataannya itu dapat dilihat, dapat dijelas bahwa kelihatannya mengeluarkan sikap apa terhadap sesuatu begitu. Contohnya misalkan kita belajar tapi kita tidak suka pelajaran itu, maka sikap kita terhadap pelajaran itu bisa misalkan kita bilang, wah ini susah banget sih pelajarannya, atau hal-hal seperti itu. Nah, dalam sikap itu terdapat 3 komponen, yaitu pertama adalah komponen kognitif, kedua afektif, dan ketiga adalah behavioral atau perilaku. Nah, komponen kognitif yaitu merupakan evaluasi ataupun penilaian atau percaya terhadap seseorang terhadap suatu tindakan yang akhirnya nanti menunjukkan sebuah sikap. Misalkan seperti pelajaran tadi, kita percaya kalau kita beropini bahwa pelajaran ini susah. Nah, ini nanti akan berkorelasi dengan komponen afektif, yaitu perasaan seseorang atau emosional seseorang. Misalkan setelah kita bilang kalau misalkan kita nggak suka pelajaran itu atau pelajaran itu susah, mungkin kita akan menimbulkan komponen afektif, yaitu, wah jadi saya nggak suka nih, saya nggak suka pelajaran ini, dan ya saya membencinya, begitu. Nah, terakhir ini berhubungan juga dengan komponen perilaku. Setelah kita memiliki kognitif dan afektif itu, maka bisa membawa ke tindakan sikap behavioral seperti, wah karena ini susah dan saya tidak suka, saya nggak mau pelajaran lagi. Kalau misalkan ada ulangan materi ini, saya nggak mau belajar, nggak ada gunanya, saya nggak suka, gitu. Di antara 3 komponen ini, mereka itu saling berhubungan satu sama yang lain. Jadi, tidak bisa bagaimana jika sikap itu hanya behavioral. Tidak bisa apakah sikap bisa hanya afektif. Soalnya mereka itu semua seperti rantai. Nah, terkait dengan sebuah sikap dan hasilnya nanti sebuah perilaku, itu ada beberapa hal lain yang dapat bisa dipahami. Nah, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Rayson. Oke, terima kasih Mike. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang attitudes and behavior. Nah, apa sih akan kita bahas di bagian ini? Yang pertama itu akan kita bahas cognitive dissonance atau disonansi kognitif. Nah, apa sih itu disonansi kognitif? Disonansi adalah keadaannya pertentangan yang dilihat oleh seseorang mengenai sikap dan perilaku mereka. Nah, orang itu cenderung memilih konsistensi pada perilaku dan sikap mereka, sehingga ketika terjadi adanya ketidakkonsistensian, maka mereka cenderung merasa tidak nyaman, sehingga mereka akan cenderung mengurangi disonansi tersebut. Nah, keinginan untuk mengurangi disonansi ini bergantung pada 3 faktor. Yang pertama adalah pentingnya elemen yang menciptakan disonansi tersebut. Yang kedua, tingkat kepercayaan diri mampu mempengaruhi elemen yang menciptakan disonansi tersebut. Yang ketiga adalah imbalan dari disonansi tersebut. Apa yang dimaksud di bagian ketiga ini, yaitu semakin tinggi penghargaan atau imbalan yang diberikan, semakin tinggi tingkat disonansinya. Sebagai catatan, disonansi tidak mengganggu atau tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi seorang ketika disertai dengan sesuatu yang baik, yaitu sebuah imbalan atau pujian. Nah, selanjutnya ada lagi hal kuat dari hubungan sikap dan perilaku. Yang pertama adalah pentingnya sikap, yang kedua adalah kesesuaiannya dengan perilaku, ketiga ada sivialitas, keempat kehadiran dari sikap tersebut dan pengalaman terhadap sikap tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Di dalam faktor job attitudes ini ada 4 hal yang perlu kita pertimbangkan, yaitu job satisfaction and job involvement, dan yang kedua adalah organizational commitment, yang ketiga adalah perceived organizational support, dan yang keempat adalah employee engagement. Job satisfaction dan job involvement. Saat membicarakan tentang employee attitudes, pada umumnya yang kita maksudkan itu adalah job satisfaction, yaitu perasaan positif tentang kerja yang berasal dari evaluasi seorang pekerja dalam pekerjaannya. Seseorang dengan high job satisfaction biasanya memiliki perasaan positif yang lebih tinggi terhadap tempat kerjanya. Begitupun sebaliknya, pada seseorang yang tidak memiliki job satisfaction, biasanya dia memiliki perasaan yang negatif terhadap tempat kerjanya. Selanjutnya adalah job involvement, yaitu tingkat seorang merasa teridentifikasi secara psikologi terhadap pekerjaannya dan mengkondisikan performanya sebagai hal yang berpengaruh terhadap penilaian dirinya. Umumnya, pekerja dengan job involvement yang tinggi sangat peduli terhadap pekerjaannya. Selanjutnya adalah organizational commitment. Pekerja dengan organization commitment biasanya itu diidentifikasikan dengan goals dan objektif dari organisasi itu sendiri. Biasanya mereka itu lebih berdedikasi dalam pekerjaannya meskipun pada saat-saat tertentu mereka merasa tidak puas dengan job satisfaction-nya, karena mereka dari awal sudah involved atau attached di dalam organisasi tersebut, dan biasanya mereka lebih loyal ketika terjadi organizational commitment. Kemudian yang ketiga adalah perceived organizational commitment. Tingkat kepercayaan pekerja bahwa organisasi atau perusahaan atau tempat bekerjanya tersebut menghargai dan peduli pada kinerja dan kebaikannya. Dengan begitu, mereka biasanya akan lebih berusaha dalam mempertahankan pekerjaannya dan memberikan effort lebih di dalam pekerjaannya. Kemudian employee engagement, yaitu keterikatan individu dengan pekerjaannya. Nah, biasanya di dalam employee engagement ini, seorang pekerja memiliki perasaan memiliki dan penting serta memiliki pengaruh pengaruh di dalam pekerjaannya. Nah, biasanya seorang employee yang engage dengan pekerjaannya itu akan memberikan effort, waktu, energi, dan tenaga sehingga akan menghasilkan output yang lebih maksimal. Banyak employee yang tidak engage dengan pekerjaannya, tapi tetap memberikan effort waktu, namun tidak menggunakannya secara maksimal. Sehingga ketika employee merasa engage dengan pekerjaannya, dengan waktu yang ada, mereka akan lebih menggunakannya secara maksimal, agar output yang dihasilkan juga lebih maksimal, sehingga kualitas kinerja perusahaan akan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah measuring job satisfaction. Bagaimana sih cara mengukur dari job satisfaction itu sendiri? Next. Mengukur job satisfaction merupakan hal yang sangat kompleks karena banyak sekali faktor yang ada di dalamnya. Namun, pada umumnya ada dua metode yang bisa digunakan. Metode yang pertama adalah the single global rating yang merespon pada pertanyaan seperti, dengan semua hal sudah dipertimbangkan, seberapa puas Anda dengan pekerjaan Anda? Pada umumnya, responden yang disurvei akan menjawab dengan skala 1-5, dari sangat tidak puas sampai dengan sangat puas. Biasanya itu berbentuk bundaran di dalam survei tersebut. Dan ada metode yang kedua, yaitu mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi seberapa puas pekerja terhadap tempat kerjanya. Nah, umumnya itu adalah gaji, kesempatan jenjang karir, supervision-nya, kemudian environment atau rekan kerja. Nah, metode ini disebut dengan summation of job facets. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, terima kasih Putri sudah menjelaskan tentang awal-awal dari job satisfaction. Selanjutnya itu kita mau melihat nih, apa sih penyebab-penyebab dari kepuasan kerja? Jadi ada 4 hal. Yang pertama adalah job condition atau kondisi kerja itu. Misalkan seperti lingkungan sosial atau pengawasan dari manajemen tingkat atas, atau bahkan secara umum ya lingkungan kerjanya. Seseorang yang memiliki job condition yang bagus ini tentu akan meningkatkan kepuasan kerja dia. Misalkan program kesehatan yang terjamin bagi karyawannya, atau seperti rekan kerja yang baik dan suportif,
manajemen yang perhatian, dan seperti itu. Nah, penyebab kedua juga ada personality dari karyawan itu sendiri, orang itu tersendiri. Nah, di sini tuh ada istilah CSE atau Core Self-Evaluations. Nah, yang dimaksud dari CSE ini adalah bagaimana seorang individu melihat dirinya sendiri apakah dia itu berkompeten atau baik tidak dalam melakukan sesuatu. Nah, seseorang yang memiliki CSE yang positif tentu akan memiliki komitmen kerja yang baik dan juga akhirnya dia merasa berkompeten bahwa saya bisa ini kerjain ini. Dan itu akhirnya akan membawa dia memiliki kepuasan yang lebih baik untuk dia bekerja. Nah, penyebab ketiga adalah pay atau bayar, gaji ya. Tentulah kalau misalkan kerja ya tujuannya untuk gaji. Nah, tapi dalam gaji ini atau pay ini ada titik tertentu di mana kepuasan kerja itu bisa gimana ya, semacam diminishing return. Jika seseorang sudah menempuh pada tingkat standar hidup tertentu, misalkan sudah cukup kaya dan lain-lain, mungkin gaji itu tidak menjadi sebuah faktor untuk memberi dia kesenangan lagi. Itu jadi bisa dapat dibilang bahwa gaji atau bayar itu bisa kasih motivasi kerja, tapi nggak tentu kesenangan. Tapi tentu awalnya dari pembayaran atau gaji yang diterima oleh seorang individu itu dapat menyebabkan juga kepuasan kerja terhadap apa yang dia lakukan. Nah, yang keempat, penyebab kepuasan kerja itu ada corporate social responsibility, yaitu kewajiban perusahaan harus yang untuk responsibilitas sosialnya gitu. Nah, di sini CSR dapat memberi kepuasan kerja terhadap seorang karyawan dalam perusahaan tersebut karena itu memberi perasaan bahwa karyawan tersebut berkontribusi untuk melakukan hal yang baik. Ya, tentu karena dia menopang CSR yang dilakukan. Nah, tetapi CSR ini dapat juga berdampak kecil atau buruk terhadap kepuasan kerja seorang karyawan. Nah, oleh karena itu CSR harus dikelola dengan baik. Misalkan bagaimana sih CSR yang berdampak buruk terhadap kepuasan kerja? Pertama adalah jika CSR tersebut diwajibkan atau dipaksa terhadap karyawannya. Nah, tentu karyawan yang tidak ingin melakukan hal tersebut ya menurun kepuasan kerjanya gitu. Nah, contoh yang kedua adalah bahwa CSR tersebut tidak cocok dengan pribadi karyawan sendiri. Misalkan bahwa harus mengajar anak-anak atau membantu membangun rumah di desa. Mungkin ada karyawan yang tidak menyukai tindakan-tindakan atau aktivitas tersebut dan akhirnya mengurangi kepuasan mereka. Nah, ketiga adalah bahwa CSR bisa saja tidak cocok dengan pekerjaan yang secara umumnya. Jadi seorang karyawan itu merasa bahwa ngapain saya kerja di sini? Nah, contohnya itu misalkan sebuah perusahaan audit, mereka itu melakukan CSR, misalkan membantu masyarakat Rohingya atau misalkan membantu donasi untuk animal shelter. Nah, mungkin karyawan di situ seperti kayak jika saya mau melakukan hal yang baik seperti membantu pengungsi atau misalkan membantu binatang, kenapa saya kerja di perusahaan audit? Nah, mereka bisa merasa seperti itu. Oke, kita sudah membahas nih penyebab-penyebab kepuasan kerja. Selanjutnya adalah dampaknya apa, hasilnya apa dari kepuasan kerja seseorang. Pertama adalah job performance, atau performa kerja. Ya tentunya jika seorang yang puas dengan kerjanya dan lingkungannya, mereka akan memiliki performa yang lebih baik juga di situ. Nah, selanjutnya juga ada organizational citizenship behavior atau OCB. Yaitu dapat diartikan sebagai perilaku kewarganegaraan. Kenapa sih kepuasan kerja bisa meningkatkan OCB ini? Nah, karena dalam lingkungan kerja yang puas, yang memuaskan untuk seorang individu, mereka itu merasa bahwa mereka itu mendapat trust atau kepercayaan dari lingkungan itu. Misalkan rekan kerja yang suportif, manajemen yang suportif, dan ini dapat menggerakkan seorang untuk melakukan OCB ini dalam kehidupan sehari-harinya. Misalkan membantu orang lain dalam lingkungan kerjanya, atau misalkan bisa menyebarkan nama baik dan juga tindakan-tindakan baik yang merepresentasikan perusahaan yang dia kerja. Ketiga itu hasil yang lain dari kepuasan kerja adalah customer satisfaction. Nah, customer satisfaction ini berdampak dari kepuasan kerja karena jika seseorang puas dengan pekerjaan dia akan berkomitmen dalam pekerjaan dia, maka seseorang karyawan yang bekerja terutama di garda depan ya yang berhubungan dengan pelanggan akan bekerja dengan sesungguh-sungguhnya dan berusaha untuk secara baik melayani pelanggannya. Dari situ. Hasil keempat adalah life satisfaction. Seseorang yang puas dalam pekerjaan mereka dan senang dalam lingkungan pekerjaan mereka akhirnya dapat terbawa juga ke kehidupan sehari-hari mereka. Misalkan hari kerja yang dia enjoy, yang dia bersenang-senang dengan rekan-rekan kerjanya dan kerja dengan baik,
bawa pulang rumah mungkin bertemu keluarga yang memiliki feeling yang baik juga. Mungkin selanjutnya dia lebih senang dalam beraktivitas sehari-hari, bertemu keluarga, dan lain-lain itu dia senang karena tidak ada stres dari lingkungan kerjanya. Ini juga memiliki timbal balik juga. Seseorang yang memiliki life satisfaction yang bagus dapat menimbulkan juga job satisfaction yang bagus. Begitu. Nah, kita sudah bahas nih tentang kepuasan kerja. Tapi bagaimana dengan ketidakpuasan kerja? Nah, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Akilah. Ya, terima kasih Mike. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang the impact of dissatisfaction atau dampak dari ketidakpuasan dalam bekerja. Next. Jadi sebenarnya apa sih yang akan terjadi ketika karyawan tidak suka dengan pekerjaan mereka? Terdapat 4 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah exit. Mereka mungkin cenderung untuk memilih keluar dari organisasi. Itu adalah hal yang memang paling mereka tidak akan suka dengan organisasi mereka sekarang dan mereka akan memilih untuk keluar dari perusahaan. Dan yang kedua adalah voice. Voice ini biasanya orang-orang atau karyawan cenderung berbicara secara aktif dan menyerukan pendapat mereka. Dan pendapatnya ini dalam bentuk membangun perusahaan jadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah loyalty. Biasanya orang-orang yang melakukan ini, mereka cenderung menunggu secara pasif sampai kondisi perusahaan jauh lebih baik. Dan yang terakhir adalah neglect, yaitu biasanya mereka cenderung tidak peduli dan membiarkan hal yang terjadi pada perusahaan mereka terjadi saja, dan bahkan mereka membiarkan hal yang lebih buruk terjadi. Next. Nah, ini adalah response to dissatisfaction. Dibedakan menjadi yang aktif dan pasif, serta konstruktif atau membangun dan destruktif. Jadi untuk voice, yaitu mereka berbicara secara aktif, mereka menyerukan pendapat mereka dan ingin membangun perusahaan, cenderung dikategorikan sebagai dissatisfaction yang aktif dan konstruktif. Untuk yang exit, mereka aktif namun mereka destruktif. Dan loyalty, mereka memang pasif, tapi mereka pasif dalam hal yang membangun atau konstruktif. Dan yang terakhir adalah neglect, yaitu cenderung pasif dan destruktif. Next. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang counterproductive work behavior atau CWB. Jadi, CWB ini adalah suatu sindrom tindakan yang secara aktif merusak organisasi. Sebagai contoh, tindakan mencuri, tindakan berperilaku agresif terhadap rekan kerja, ataupun tindakan terlambat. Meskipun terlambat itu adalah hal yang bisa kita bilang sepele, namun terlambat juga masuk dalam kategori CWB. Nah, ini juga ada 2 contoh tentang CWB. Yang pertama adalah absenteeism atau ketidakhadiran, dan yang kedua adalah turnover atau pergantian. Jadi untuk yang absenteeism, biasanya pegawai yang merasa tidak puas dalam pekerjaan mereka, dalam perusahaan mereka, seringkali melakukan ketidakhadiran. Jadi kayak istilahnya mereka bolos kerja. Dan untuk turnover sendiri, biasanya mereka cenderung untuk keluar dari perusahaan tersebut dan akan digantikan oleh karyawan yang baru. Nah, pengaruh dissatisfaction terhadap turnover ini jauh lebih besar dibandingkan absenteeism, karena ketika seseorang memutuskan untuk keluar dari pekerjaan mereka, otomatis ada hal yang lebih besar dibanding mereka hanya bolos aja, seperti itu. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.